Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, untuk di video kali ini Mimin akan menceritakan series horor Thailand terbaru yang berjudul Curse Code, rilisan tahun 2023. Series ini bisa kalian tonton di layanan streaming Prime ya. Menurut Mimin sendiri, series ini layak untuk kalian tonton. Selain menyuguhkan plot twist yang bisa dikatakan gampang, film ini juga menyuguhkan kengerian yang begitu cukup mendalam. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Bangkok tahun ayam 1821 Masehi. Pada zaman itu segala berbagai ilmu hitam dan para penyihir merajalela hampir di setiap daerah. Segerombolan orang menaiki perahu membawa jasad manusia yang sudah meninggal. Mereka akan menguburkan jasad itu di sebuah tempat terjauh dari pemukiman warga. Sebagian orang sudah menyiapkan kuburannya. Dalam acara pemakaman itu dipimpin oleh seseorang yang belum diketahui siapa dia. Sebelum jasad itu dikubur, dia meminta kepada mereka untuk membuka kain penutupnya hanya untuk melihat wajah dari si mayat. Dan di sini cerita pun dimulai. Lalu cerita beralih ke masa sekarang, Bangkok 2024 Masehi. Di rumah kediaman seorang yang kaya raya. Beberapa mobil ambulan berdatangan dan tim medis diturunkan untuk menangani salah satu anggota keluarga itu yang sedang kritis. Tak hanya dari pihak medis, bahkan para pemuka agama pun ikut diturunkan untuk mendoakan dan melindungi dari entitas jahat. Diketahui yang sedang sekarat adalah si nenek dari keluarga itu. Saat dalam proses pengobatan sedang berlangsung, tiba-tiba ruangan medis berguncang hebat. Semua alat medis berterbangan. Tim medis dan para dokter berlarian karena keanehan yang terjadi di sana. Pemuka agama yang diturunkan untuk menangani gangguan tersebut. Mereka mulai dengan membaca doa-doa pengusiran setan. Kekuatan dari entitas jahat sudah tidak bisa terbendung lagi. Satu persatu dari mereka mulai memuntahkan darah. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tubuhnya hancur. Begitupun dengan si nenek yang terlihat sudah tidak tersisa lagi. Yang ada hanya ceceran darah yang sudah membanjiri kasur itu. Pihak dari keluarga hanya bisa menangis melihat kengerian yang terjadi. 2 bulan setelah tragedi itu terjadi, cerita beralih di kediaman rumah Akerit. Akerit adalah anak muda mandiri, pekerja keras, dan penyayang. Tapi sayang sampai pada saat ini dia masih jomblo. Di rumah itu dia tinggal bersama kedua keponakannya, Modeang, dan yang paling kecil adalah Day. Diceritakan kalau kedua orang tua Modeang dan Day sudah meninggal dunia. Orang tua mereka salah satunya adalah kakaknya Akerit. Karena sudah tidak ada keluarga lain, Akerit sebagai mamang akhirnya yang mengurus mereka berdua. Selain Akerit ada juga BBM yang ikut membantu mengurus mereka berdua dan mengantarkan mereka untuk berangkat ke sekolah. BBM juga sama, kakaknya menikah dengan kakaknya Akerit. Cukup ribet memang, tapi itulah silsilah dari keluarga mereka. Walaupun kini Akerit menjadi orang tua mereka, tapi tidak membuat dia merasa terbebani. Walaupun ada biaya tambahan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka sehari-hari. Permasalahan finansial pun muncul ketika Akerit sudah tidak lagi mampu membayar cicilan kartu kreditnya yang sudah semakin menumpuk. Dalam surat itu dikatakan kalau dalam waktu yang diberikan, Akerit tidak bisa melunasi hutangnya. Dengan sangat terpaksa, pihak bank akan menyita rumah tersebut. Akerit berprofesi sebagai pedagang barang-barang antik. Berhubung penjualan yang sedang menurun, dia harus mencari cara lain untuk terlepas dari permasalahan keuangannya. Di tengah kebuntuan, tapi untunglah pada hari itu, dia mendapati noti pesan kalau ada yang mau membeli sebuah cermin klasik. Si pembeli meminta untuk dikirimkan hari ini juga, dan dia akan membayar tanpa negosiasi lagi. Akerit cukup senang mendapatkan pembeli yang tidak menawar. Setelah mendapatkan alamat si pembeli, dia pun dengan semangat yang akan mengantarkan pesanannya. Lalu tibalah dia di rumah si pembeli yang ternyata dugaan Akerit benar. Kalau orang yang membeli cermin itu adalah orang kaya. Sebuah rumah besar yang di dalamnya dipenuhi oleh barang-barang antik. Lalu tak lama datang seorang perempuan yang tak lain dia adalah si pembeli cermin itu. Mereka pun saling berkenalan. Dia bernama Kritia.
Cukup membuat Akerit terkejut karena ternyata si pembeli adalah wanita muda yang cantik. Akerit sempat menawarkan beberapa barang antik lainnya kepada Kritia. Tapi pada saat itu terdengar di dalam kamar ada suara erengan seperti orang kesakitan. Ternyata Kritia membeli cermin itu sebenarnya hanya untuk Akerit datang ke sini. Dia lalu membawa Akerit masuk ke dalam kamar, di mana suara dari erengan itu adalah suara ibunya Kritia yang sedang sakit keras. Cukup membuat Akerit terheran kenapa Kritia memperlihatkan kondisi ibunya yang sedang sakit kepada dirinya. Terlihat ibunya mengalami penyakit yang sangat aneh. Beberapa bagian dari anggota tubuhnya bengkok. Kritia lalu menceritakan awal semua ini bisa terjadi kepada ibunya. Mungkin cerita ini akan sulit dipercaya oleh Akerit. Penyakit ini berawal dari nenek buyut keluarga mereka dan turun-temurun menimpa kepada keturunannya hingga sampai kepada ibunya sekarang. Gejala awalnya terlihat seperti penyakit ringan, namun perlahan akan menjadi memburuk dan berakhir dengan kematian. Dan itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan secara medis. Penyakit yang menimpa kepada keluarga Kritia adalah penyakit kutukan dari nenek buyut mereka. Dia juga memperlihatkan sebuah lukisan kepada Akerit. Lukisan tersebut dibeli oleh kakek buyutnya di sebuah pasar barang antik. Lukisan tersebut dibeli karena kakek buyutnya tertarik dengan simbol yang ada di dalam lukisannya. Simbol tersebut sama dengan simbol keluarga mereka. Dari lukisan itu digambarkan kalau gerombolan pria itu adalah para Brahmana yang sedang melakukan ritual. Dan wanita yang berambut panjang adalah salah satu keluarga Kritia pada 200 tahun yang lalu. Wanita itu diracun hingga meninggal dunia karena ternyata dia mempunyai ilmu hitam dan menjadi seorang penyihir. Warga sekitar takut dengan keberadaannya hingga pihak dari keluarga nenek moyang Kritia terdahulu memutuskan untuk melenyapkannya. แต่บางคนก็มองว่าเธอเป็นแม่มดได้หวาดกลัวผู้ใหญ่ในตระกูลเราก็เลยกำลัง Namun 3 hari setelah kematiannya, keluarga nenek moyang Kritia mulai sakit-sakitan. Beberapa anggota tubuhnya terpelintir dengan sendirinya. Mereka mengeluarkan darah lalu berujung dengan kematian. Kutukan itu sempat terhenti ketika para Brahmana didatangkan untuk memisahkan roh jahat dari tubuh si wanita penyihir. Semua kembali normal hingga 2 bulan sebelumnya penyakit kutukan tersebut datang kembali menimpa kepada neneknya. Kita tahu di awal film kalau si nenek itu adalah neneknya Kritia, guys. Dan alasan kenapa Kritia menceritakan semuanya ini kepada Akerit karena Akerit sendiri adalah keturunan dari para Brahmana yang melakukan pengusiran iblis itu. Dan hanya dari keturunan para Brahmana lah yang bisa menghentikan kutukan ini. Namun sayang, walaupun memang benar Akerit adalah keturunan dari Brahmana, tapi dia tidak bisa melakukan ritual tersebut. Kritia memberikan waktu kepada Akerit untuk memikirkan tawaran agar dia bisa membantu keluarga Kritia. Dan jika Akerit bersedia menerima tawaran tersebut, tentunya Kritia akan memberikan imbalan besar untuk Akerit. Lagi-lagi semua terbentur oleh keadaan ekonomi yang memaksa Akerit harus menerimanya. Apalagi diketahui kalau imbalannya cukup besar, yaitu 1 juta baht, kurang lebih 450 juta kalau dirupiahkan, guys. Untuk menjadi seorang Brahmana, Akerit harus kembali pulang ke tempat kakeknya. Karena diketahui kalau ternyata kakeknya adalah salah satu seorang Brahmana. Singkat cerita, dia pun kembali pulang ke rumah kakeknya, di mana Akerit dulu dibesarkan di sana. Namun sayang, sesampainya di rumah, Akerit mendapatkan kabar kalau ternyata kakeknya telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Pihak dari keluarga sulit menghubungi Akerit untuk memberitahukan kabar kematian kakeknya itu. Sesaat Akerit teringat kepada masa kecilnya terdahulu, di mana kakeknya selalu mengajarkan Akerit menjadi seorang Brahmana. Kakeknya sangat berusaha keras mengajarkan kitab Brahmana kepada Akerit, walaupun terkadang Akerit harus dipukul. Sampai pada suatu ketika Akerit teringat kepada sebuah kotak. Kakeknya sempat melarang Akerit membuka kotak itu karena Akerit belum waktunya untuk membuka kotak tersebut. Dan sekarang Akerit akhirnya membuka kotak itu.
di mana di dalam kotak itu berisi gulungan kertas yang berisi mantra-mantra dan tata cara untuk memisahkan roh jahat dari jasad orang mati. Ternyata kakeknya terdahulu adalah orang yang menangani kutukan yang menimpa kepada keluarga Kritia. Akerit memfoto semua tulisan mantra-mantra tersebut. Tak hanya itu, dia juga menemukan adanya sebuah jimat berbentuk bulat. Akerit terus mempelajarinya karena dia sendiri belum menguasai sepenuhnya mantra-mantra tersebut. Ada sedikit kekhawatiran apakah dia bisa melakukan ritual-ritual yang diajarkan oleh kakeknya itu. Dari beberapa petunjuk, akhirnya sampailah dia di sebuah kuil. Dan di sanalah keanehan mulai terjadi kepada Akerit. Dia seperti berada di tempat berbeda. Akerit membacakan mantra-mantra Brahmana. Dan tak lama kemudian keluarlah sesosok siluman ular ada di hadapannya. Dari petunjuk itu, Akerit harus memberikan jimatnya kepada siluman ular. Jimat itu menghilang. Akerit kembali seperti di awal. Dan dia diberikan sebuah kotak lainnya yang tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Sesosok siluman itu sempat berkata kalau jalan ini akan membawa kehancuran bagi Akerit. Dia juga menyinggung soal tempat eksekusi. Di keesokan harinya, Akerit kembali ke rumah Tia. Tia memperkenalkan salah satu sahabatnya yang bernama Niti. Niti ini adalah seorang sejarawan dan dia akan membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Tia. Disinilah mereka mulai berdiskusi. Dan Akerit memperlihatkan tulisan mantra-mantranya. Untuk menghentikan kutukan itu, mereka harus melakukan ritual yang disebut ritual pemisahan arwah. Dari beberapa kejadian yang sudah Akerit alami kemarin, dia memperlihatkan sebuah kotak yang didapatkan dari siluman ular. Di mana kotak itu juga terdapati lambang dari keluarga Tia. Dan saat mereka membuka isi apa yang ada di dalam kotak, ternyata hanya berisi sebuah rambut yang begitu sangat panjang. Bahkan panjangnya hampir mencapai 2 meter. Diduga kalau rambut itu adalah rambutnya dari arwah si penyihir. Tidak semudah itu bagi mereka untuk melakukan ritual pemisahan arwah. Harus sesuai dari petunjuk yang Akerit dapatkan, yaitu di sebuah tempat eksekusi. Pada zaman dulu di Bangkok banyak tempat eksekusi bagi orang-orang jahat yang dihukum. Dan salah satunya adalah di sebuah kuil Patum Kongka. Mereka pun memilih kuil tersebut untuk dijadikan ritual pemisahan arwah. Mereka akan melakukan ritual tersebut pada besok harinya. Di rumah kebetulan BBM yang biasanya menjaga kedua keponakannya, namun pada hari itu dia sedang ada halangan. Dengan terpaksa, Akerit harus membawa Day. Sebenarnya cukup berbahaya Akerit membawa keponakannya dalam acara ritual tersebut. Dia meminta kepada Day untuk tetap menunggu di dalam mobil selama Akerit berada di luar. Segala kebutuhan untuk ritual sudah disiapkan oleh Tia, termasuk para penari yang memang harus ada dalam ritual tersebut. Awalnya Akerit sempat merasa ragu apakah ini akan berhasil karena dia sendiri belum pernah melakukannya. Tapi sudah tidak ada pilihan lain selain Akerit harus tetap melakukannya. Mantra-mantra pun mulai dibacakan dan para penari sudah mulai menari. Di lain sisi Day yang berada di dalam mobil, tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh tanpa kepala melintas di hadapannya. Dia sempat keluar dan mencari Akerit. Berhubung acara ritual belum selesai, agar tidak mengganggu, Tia meminta kepada supirnya untuk menjaga Day. Namun ada perasaan berbeda ketika Akerit melihat wajah Day, seperti ada sebuah firasat buruk akan terjadi. Sebenarnya ritual ini banyak mengalami kendala, hingga sampai pada akhirnya Akerit berhasil melakukan ritual ke tahap berikutnya. Hari menjadi gelap dan Akerit dibawa kepada masa lalu, di mana pada saat itu banyak orang di sekitarnya yang dipenggal. Akerit tidak boleh berhenti apapun rintangannya. Dia harus tetap membacakan mantra-mantranya. Di ujung ritualnya terlihat Akerit diberikan sebuah kotak kembali.
Dan isi di dalam kotak itu berisi bola mata manusia. Semenjak Day melihat penampakan sesosok tak berkepala, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Insiden kecelakaan terjadi yang hampir saja menimpa kepada Day. Mereka kira sudah selamat dari mara bahaya, namun justru Day terkena ledakan dari gas LPG. Dan ledakan tersebut melukai kedua matanya Day. Nyawa Day masih bisa terselamatkan, namun Day harus tetap dirawat karena dia harus menjalani pemeriksaan terkait luka di matanya. Belum dipastikan Day apakah bisa melihat kembali atau tidak. Karena sudah larut malam, Akerit bersama BBM kembali ke rumah untuk beristirahat. Teror dari si arwah penyihir terjadi juga kepada Modeyang. Tiba-tiba Modeyang tak sadarkan diri dan muntah-muntah. Seperti ada keterkaitan apa yang ditemukan oleh Akerit berdampak kepada kedua keponakannya. Dia mendapatkan bola mata hantu, tapi dia juga harus kehilangan matanya. Dan malam itu pun berlalu. Di keesokan pagi Akerit harus kembali untuk menemui Tia. Di sini BBM sendiri ingin ikut karena dia juga ingin mengenal Tia. Jujur Akerit tidak menceritakan semuanya terkait apa yang terjadi kepada Tia. Sementara Modeyang yang kembali harus sendirian di rumah. Dia tidak sadar kalau ada sesosok yang sedang memperhatikan dirinya. Sepintas dia melihat di cermin itu ada bayangan rambut. Terlihat sesosok tinggi besar berambut panjang persis berada di belakang Modeyang. Dan di sini cerita episode ke-1 dan ke-2 pun selesai. Oke guys, kita tahu masih banyak yang belum terungkap. Terus terang saja sebenarnya series ini penuh dengan teka-teki. Hanya saja Mimin permudah agar kalian bisa mengerti dengan jalan ceritanya. Dan untuk tahu kelanjutan ceritanya, pastikan untuk tekan tombol loncengnya ya guys. Karena series ini akan tayang pada hari Kamis dalam setiap minggunya. Mimin belum bisa menyimpulkan apa-apa, kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan dari cerita series ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga kali ini Mimin bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Admin dan bye-bye.